Ini adalah Wakil Presiden Pan dari perusahaan kami. Halo Wakil Presiden Pan. Wakil Presiden Pan ketiganya. Dia adalah asisten khusus yang baru direkrut perusahaan untuk manajer umum. Nona Li Mei. Nona Liu Jia. Nona Yu Hanxiu. Ah, ini adalah kantor manajer umum kami. Kalian bertiga melamar untuk menjadi asisten manajer umum. Bagaimana dengan pekerjaan kalian? Saya hanya ingin membantu manajer umum dan menjadi tangan kanannya. Di mana manajer umum sekarang? Manajer umum. Oh, manajer umum perusahaan kami. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kalian kosongkan tas lagi. Saya ingin melihat wanita yang baru saja mengambil kertas bekas. Ya. Dia ingin mencari target yang bisa diinvestasikan perusahaan. Jadi ketahui keberadaan manajer umum. Itu juga salah satu tugas kalian. Yang paling penting, saya harus melaporkannya kepada ketua. Masa percobaan kalian adalah 3 bulan. 3 bulan kemudian, hanya satu dari kalian bisa menjadi sekretaris manajer umum. Mengenai perlakuan dan manfaat yang kalian khawatirkan, jangan khawatir. Perusahaan kami adalah yang terbaik di industri ini. Bagaimana dengan relatif? Perusahaan kami memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk karyawan baru. Nah, ada aturan tidak tertulis lainnya. Semua karyawan wanita baru di perusahaan harus bergiliran pergi ke rumah ketua setiap minggu. Tunggu saja dan akan diatur. Senin ini, siapa yang ingin menjadi yang pertama pergi? Nona Yu, tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkannya. Oke. Nyonya. Ada orang di sini. Mengapa tidak menunjukkan dia? Sekretar katakan minta dia untuk datang. Baik. Nenek meminta kalian untuk datang, oke. Halo Ketua, saya Yu Hanxiu, karyawan baru. Oke. Silakan duduk. Mari kita minum teh dan ngemil. Tidak perlu Ketua, malu. Anda tidak duduk. Bagaimana minum teh? Ya. Terima kasih. Dua orang silakan gunakan terima kasih. Tidak perlu sungkan. Minum terima kasih. Ketua, jangan minum. Apa yang Anda lakukan? Anda tidak baik. Maaf, Ketua, Anda tidak bisa minum teh ini. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa teh ini bisa membuat saluran pernapasan Anda alergi? Dalam kasus yang parah Anda akan mengalami shock. Bahkan bisa mengancam jiwa. Ketua, maafkan saya. Saya cemas tadi. Karena itu saya begitu kasar. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Bagaimana Anda tahu saya akan alergi pernapasan jika minum teh ini? Teh ini memiliki aroma khusus. Teman saya baru saja membawanya dari luar negeri. Saya meminumnya kemarin. Ketua, apakah Anda baru saja minum bronkodilator? Ya. Sekarang benar, saya baru saja minum teh ini. Menemukan lavender di dalamnya. Rasa krisan dan mint, dan hal-hal ini tidak baik untuk orang yang alergi pernapasan. Apalagi beberapa pedagang sering menambahkan aditif untuk rasa. Karena saya sendiri punya alergi, jadi sejak kecil, ibu saya mengajari saya untuk memperhatikan pola makan saya. Dan lingkungan rumah Delel. Saya juga membaca buku tentang topik ini sendiri. Seperti banyak artikel mengatakan, teh mentah baik untuk tubuh. Tapi, sebenarnya teh mentah sangat buruk bagi orang dengan tubuh dingin. Setidaknya itu yang saya alami secara pribadi. Lalu saya mengerti ini. Setelah menghindari beberapa alergen, alergi saya sendiri juga membaik banyak. Haha. Maaf Ketua, saya sepertinya bicara terlalu banyak. Tidak apa-apa, teruslah bicara. Ayo duduk dan bicara. Duduklah, oke.
Sebenarnya bagaimana dengan alergi? Selain mencoba menghindari alergen, ada banyak olahraga lain di samping itu. Mengubah lingkungan hidup sebenarnya bisa memperbaikinya. Seperti beberapa orang akan tinggal di utara untuk sementara, lalu pergi dan tinggal di selatan. Itu bisa memperbaiki konstitusi alerginya. Haha, saya tidak menyangka kamu tahu banyak. Namamu Yuhan Siu kan? Ah iya, Kamu punya orang tua dan saudara perempuan di rumah kan? ya betul. Ketua saya ingin bergabung dengan perusahaan. Jika ada sesuatu katakan saja. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Saya menggandeng, terutama kami, ngobrol. Juga biarkan saya mengenal karyawan baru perusahaan. Nyonya Luo, bawa Nona Han Siu ke setiap ruangan untuk melihat-lihat. Ada beberapa informasi perusahaan di ruang belajar. Kamu urutkan dan arsipkan. Oke, Apakah ketua? Nona Yu ikut saya. Kamu sudah melihat di tempat lain. Yang tersisa hanya ruang belajar ini. Material yang ketua ingin kamu urutkan semuanya ada di meja. Oke, terima kasih sama-sama. Ada pencuri, ada pencuri. Ah, Tidak. Ingin membuat keributan. Sudah kamu pikirkan. Jika orang luar mendengarnya, saya tidak punya kebebasan. Saya bilang padamu, aku melepaskan. Kumohon tolong berhenti berteriak. tolong. Berhenti menggonggong. Datanglah ke sini. Apa itu terlihat seperti pencuri bagimu? Lihat dengan jelas. Apa aku terlihat persis seperti dia? Cari tahu situasinya. Kecilkan suaramu. Tuan Anda sudah kembali. Ayolah. Kamu mencari paspormu kan? Ibu baiklah padaku. Kamu menyimpan barang yang paling kusayang dekat denganmu. Sangat bagus. Bermain selama setengah bulan. Apakah kamu belum puas? Ibu, apakah kamu masih ingin keluar negeri? Apakah kamu yang mengurus semuanya di perusahaan, dengan atau tanpa? Apa bedanya? Beda besar. Kamu adalah manajer umum perusahaan. Waktu 6 bulan. Hanya 2 bulan bekerja. Ibu sakit. Biarkan wakil presiden Pan yang menangani semua hiburan. Ini sangat kasar terhadap pelanggan. Momo, aku tidak hanya bermain di luar. Aku melakukan banyak penelitian. Berhenti menggunakan inspeksi sebagai alasan. Siapa yang tidak tahu kamu suka bermain? Ya, karena semua orang tahu aku bermain. Aneh jika tiba-tiba aku berperilaku baik di pekerjaan, akan menakutkan orang lain. Tidak heran itu disebut memperbaiki kejahatan dan kembali ke kebenaran. Oke, cepat ganti baju dan pergi bekerja. Lakukan pekerjaan dengan baik untukku. Aduh ibu. Bisakah kamu berhenti memberitahuku tentang perusahaan? Tahukah kamu, semua orang di perusahaan menganggapku sebagai boneka, dan boneka ini, kamu yang mengendalikannya. Memalukan melakukan ini. Bagaimanapun hanya kamu dan manajer Pan yang ada di perusahaan. Aku akan menjadi anakmu yang patuh. Baiklah. Jika tidak ada yang terjadi, aku duluan ya, semoga tahun barumu menyenangkan. Miss Yu bikin kamu ketawa. Setiap keluarga punya cerita rumit ya. Nggak bisa dihindarin. Tapi aku mengalahkan si manajer umum. Maaf banget. Haha, waktu itu bingung banget. Sebaiknya ada yang mukul kamu. Ajarin dia buat gue. Semoga ketua nggak marah. Besok aku masih bisa kerja nggak ya? Kenapa nggak? Jangan kebanyakan mikir. Besok aku lanjutin ngumpulin datanya. Manajer umum ada perlu apa sama aku? Yu King Kong. Nama kamu siapa sih? Lupa kasih tahu lagi dong. Yuhan Siu. Untuk Yuhan Siu. Aku ingat waktu dengar nama Yuhan Siu. Yang aku bayangin, pasti orangnya lembut banget.
Pasti cewek yang punya aura. Kenapa bisa kamu King Kong cewek? Ya udah gitu aja. Santai aja kerja sama aku. Bebas, jangan terlalu kaku ya. Manajer umum mau percepat jadwalnya ya. Sebenarnya jangan buru-buru. Sebelum kita kerja, bikin persiapan dulu. Ngapain lihatin aku? Ada apa sama aku? Gak ada masalah besar. Cuma aku pikir kamu cantik banget. Tapi hey, badannya kecil banget. Pas pakai gaya gini gak kelihatan. Yang paling penting, kamu gak ngerti kerjaan kamu apa. Minta saran sama manajer umum dong. Kamu sekretaris pribadi yang aku bawa ya? Cuma buat diliatin orang. Kayak Vas. Vas. Tapi kamu Vas yang lebih antik. Terus gimana kalau dibiarin lebih lama? Sedikit lebih buruk. Manajer umum saya bukan vas bunga. Saya bukan barang antik. Jika Anda tidak puas dengan saya sebagai sekretaris, Anda bisa memindahkan saya ke lain. Jangan terlalu tidak sabar. Jadi mudah marah. Saya tidak bilang Anda Vas yang buruk. Hanya dalam imajinasi saya, Anda seharusnya menjadi wanita seksi. Barang antik seperti ini bisa dibuang. Seperti di majalah fashion bagus itu. Tarik kerahnya. Manajer umum. Bisakah Anda lebih menghormati? Itulah karakternya. Saya melakukannya untuk karakter ini kemarin. Saya mencari online selama 2 jam. Akhirnya menemukan. Saya akan pulang kerja setelah kelas pelatihan gila. Pergi ke kelas 2 jam. Karena Anda sangat tidak aman. Dan selalu ada orang dengan kecenderungan kekerasan di sekitar saya. Sangat mengerikan. Manajer umum. Saya pribadi merasa tidak ada masalah dengan manajemen temperamen saya. Jika Anda di rumah hanya untuk saya, tidak sengaja memukul Anda. Jika Anda marah, saya minta maaf kepada Anda. Saya tidak marah. Itu bagus, mulai besok. Lakukan apa saja. Cukup lakukan apa yang saya inginkan dan itu akan baik-baik saja. Itu manajer umum. Tapi bisakah saya juga membuat permintaan? Oke. Tolong jangan panggil saya female King Kong lagi, terima kasih. Female King Kong. Female Fajra, female Fajra, female Fajra. Cepat kembali ke gua, karena administrator mencari Anda. Halo, apa yang salah dengan Anda? Anda dipindahkan oleh Wakil Presiden Pan. Nyonya Liu sekarang telah dipecat. Salah satu dari kita akan dieliminasi. Saya dengar Anda memukul manajer umum di rumah ketua. Sepertinya hasil kita sudah sangat jelas. Saya menyarankan kamu tidak membuang-buang waktu. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak mengerti, saya akan memberitahumu yang sebenarnya. Saya pikir orang berikutnya yang akan dipecat adalah kamu. Jadi saya menyarankan kamu untuk mengundurkan diri secepatnya. Agar kamu tidak berakhir seperti Nona Liu. Itu akan memalukan. Kakak Ketua Chen meminta kamu untuk menemaninya ke lokasi konstruksi. Baik. Manajer umum, ini adalah proyek yang Wakil Presiden Pan minta saya untuk menyerahkan kepada kamu. Baik, tinggalkan saja di sini. Manajer umum, saya ingin menjadi ketua. Apa dia terlalu aneh? Jelas-jelas kita di sini untuk melamar menjadi sekretaris kamu. Kenapa dia memanggil Yu Hanxiu keluar? Saya bertanya-tanya apakah kita harus lebih sering berhubungan untuk meningkatkan perasaan. Ini dia lagi. Casual hate. Itu adalah area A kita di sana. Struktur Udemania Hamper Silsai Sekarang. Bagaimana dengan area B? Sedang dalam perencanaan. Di mana tanah di area C? Kami sedang mempersiapkan. Itu berada di bagian paling belakang area B. Itu adalah klub kita. Ada lapangan golf di dalamnya. Ruang rapat kolam renang, dan lapangan bisbol. Ada juga lintasan jogging. Haha, bagus-bagus. Mari kita nantikan ini dulu. Baik. Ketua. Saya baru saja melihat rumput sedang dipotong di area C. Kamu memiliki sensitivitas saluran pernapasan. Ini tidak baik untuk kamu. Kenapa kamu tidak pergi ke area A dulu? Kamu sangat teliti. Saya akan mendengarkan kamu. Haha, ini. Ketua, menurut kamu model rumah tadi bagaimana? Tidak nyaman, cepat-cepat.
Bantu ketua masuk ke mobil. Ketua. Ketua sakit. Cepat, 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 cepat. Hei, masuk. Hei, ambil obatnya. Ambil obatnya, ketua. Ketua, kamu tidak membawa obat apapun? Nonyu jaga aku. Ketua, aku akan membeli obat. Hei hei hei, Wakil Presiden Pan, Wakil Presiden Pan. Ketua semangat ya. Tunggu aku, ketua. Ah, Datanglah ke ketua, jangan khawatir. Ini baru. Ayo. Wanita tua mati. Aku akan membuatmu menderita sedikit. Bagaimana dengan ketua? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baru saja akan berbicara dengan Wakil Presiden Pan. Aku membawa obat, tapi dia lari sangat cepat. kamu masuk dan duduklah. Wakil Presiden Pan adalah orang yang sangat penting. Suatu hari aku tiba-tiba mati. Dia sendai Ryan yang mencontoh Zhao Jidanian juga bilang bahwa aku adalah ibu suri Cisi. Maka dia adalah Li Hongzhang, bukan Yuan Shikai. Aku ingat Yuan Shikai. Bukankah dia seorang yang tidak berguna dan pecundang? Kemudian dia menjadi presiden sendiri. Dia seorang karieris, kan? Haha, maka ini metaforanya tidak cocok lagi. Bukan karena aku tidak tahu banyak tentang sejarah. Aku tidak tahu apakah metafora ini baik atau tidak. Ketua baik-baik saja. Wakil Presiden Pan, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya aku membawa obat, tapi kamu segera menghilang. Hei, aku sedang terburu-buru. Ketua untuk membeli obat ini. Aku pergi ke 3 apotek. Terima kasih. Non Yu, apakah kamu juga punya asma? Oh tidak. Itu terakhir kali aku pergi ke rumah ketua. Ketua sedang minum obat ini. Aku pikir aku asistennya sekarang. Simpan saja untuk berjaga-jaga kalau kamu membutuhkannya. Tidak kusangka ini berguna hari ini. Ini cuma kebetulan. Oh. Nona Yu, kamu sangat hati-hati dan perhatian dalam bekerja. Atas nama ketua, terima kasih. Tidak, aku baik-baik saja. Ini perlu. Haha, Masuk mobil. baik. Aku tadi merasa tidak enak. Tidak banyak meninggalkan kesan di rumah contoh. Hansiu, kamu sudah lihat rumah contohnya? Ya sudah. Katakan perasaanmu. Perasaanku. Ah, ketua. Rumah contoh kita sangat modern desainnya. Cukup unik. Didesain oleh seniman terkenal. Seharusnya tidak ada masalah. Kenapa? Aku tidak menyuruhmu bicara. Aku ingin dengar pendapatnya. Ketua, aku bukan desainer. Aku juga bukan profesional. Aku cuma orang biasa. Aku hanya ingin mendengar dari orang biasa. Rumah-rumah kita ini dijual ke orang biasa. Katakan saja langsung. Kalau aku menyuruhmu membelinya, apakah kamu mau membayarnya? Nona Yu. Katakan saja, tidak masalah. Aku juga ingin dengar pendapat anak muda. Jujur saja aku tidak akan membelinya. Karena warnanya terlalu gelap. Lanjutkan. Karena kalau aku membeli rumah, aku berharap bisa membeli perasaan bahagia. Karena rumah bukan cuma cangkang. Aku pikir ini masih rumah yang bisa memberiku kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun warna dingin terasa sangat didesain, tapi itu membuatku merasa dingin. Jadi tidak cocok untukku. Ketua, aku tidak berpikir begitu. Ini yang kami desain untuk rumah contoh ini. Itu caranya. Hanya dengan cara ini, kita bisa menarik perhatian para pembeli itu. Semakin banyak orang, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Kurasa ini bukan masalah besar. Mari kita ikuti apa yang dikatakan Hansiu dan ubah ke warna hangat. Membeli rumah berarti membeli kebahagiaan. Ini adalah konsep baru. Kalung ini memiliki nama yang disebut Happy Heart. Itu diberikan padaku oleh ayah dan Yan dulu. Kenang-kenangan pernikahan. Kami sepakat untuk menjadikannya sebagai pusaka keluarga. Aku tidak memakainya kecuali pada acara-acara khusus. Kirim dia ke toko perhiasan untuk dicuci, kemudian pergi bekerja.
Gadis ini akan baik sebagai istri. Wah, menir umum. Perhiasan di toko perhiasan ini sangat mahal. Aku akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Hai, aku familiar dengan tempat ini. Jangan khawatir tentang harganya, pilih saja yang kamu suka. Menir umum. Kami sedang bersiap untuk memanggil ketua. Aku tidak menyangka kamu datang sendiri. Sudahkah kamu menemukannya? Ada yang salah dengan Happy Heart yang kamu kirim padaku. Kamu bicara tentang yang ayahku berikan pada ibuku. Happy Heart. Itu sangat penting. Benar, aku baru saja membawanya pagi ini untuk menyampaikan harapanku. Kami pikir Zhao Ji adalah pelanggan tetap kami. Jadi kami tidak memeriksa dan menerimanya dengan cermat. Aku mengakui itu kesalahan kami. Tapi kami segera menemukan masalahnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menangani masalah ini. Tapi cepat hubungi ibuku. Baiklah. Terima kasih. Hei, bukankah kamu yang mengirimiku Happy Heart itu? Tentu saja tidak. Itu pasti dikirim oleh Yuhan Xiu. Oh, Ini adalah tempat-tempat yang sering dikunjungi manajer umum. Kita perlu tahu lebih banyak dan lebih familiar dengannya. Agar tidak menjadi orang asing saat waktunya tiba ya. Wakil Ketua PAN sedang mencari Yuhan Xiu untuk menyadari. kamu yang ambil. Ah. Hei, toko perhiasan menelepon. Ada yang salah dengan Happy Heart yang kamu kirim padaku pagi ini. Cari tahu dengan cepat. Ya, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Yuhan Xiu, kamu benar-benar mempermalukan perusahaan. Dia diam-diam menakar perhiasan. Nona Li, sebelum kamu mengetahui seluk-beluknya, tolong perhatikan kata-katamu sebelumnya. Jangan terlalu halus dalam menggoda Aku orang. halus dalam menggoda orang. Oke, biar aku lihat bagaimana kamu menyelesaikan ceritanya. Manajer toko bilang, kelang ini, mereka menjualnya kepada ketua lama yang sudah meninggal. Aku juga membayar sertifikat Gia. Kamu paham Gia? Laporan penilaian perhiasan paling berwibawa di dunia. Kalung itu memang dijual oleh kami. Ketika aku pertama kali datang dari Hong Kong. Cukup bayar sertifikat ini. Mungkinkah ada yang salah selama pengiriman? Hei, pencuri ini berteriak menangkap pencuri. Aku pikir kamu merasa bersalah ya? Tunggu saja masuk penjara. Sudah cukup. Berhenti bertengkar. Yuhan Xiu, tolong periksa dulu. Apakah itu kalung yang kamu kirimkan pagi ini? Ya, silakan. Aku tidak pernah belajar penilaian perhiasan, tapi dari penampilannya, aku mengirimnya pagi ini. Benar. Ini 2 berlian yang diganti. Ditemukan oleh master baru kami. Kamu mencurigakan. Apa yang menarik perhatianmu? Apakah kamu benar-benar mencurigakan? Kamu lihat, kamu baru saja mengirim perhiasan ini pagi ini. Manajer umum, ketika ketua menyerahkan perhiasan itu pagi ini, aku akan segera mengirimnya ke toko. Jadi aku tidak tahu kalung itu bermasalah. Kamu tidak tahu saya yang tahu. Jelas-jelas kamu. Mengapa kamu bilang itu aku? Aku mendapatkan perhiasan itu pagi-pagi. Segera kirim ke toko. Tolong beritahu kapan aku bisa menukar perhiasanku. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu untuk memikirkannya? Tapi berliannya jelas sudah diganti. Mr. Zhao, toko ini tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Saya pikir satu-satunya pilihan adalah memanggil polisi. Panggil polisi. Dan seterusnya. Mengapa Anda harus melaporkan hal sepele seperti ini ke polisi? Kita bisa menanganinya sendiri. Selain itu, jika semua orang tahu tentang ini, majalah dan koran akan datang untuk mewawancarai Anda. Bagaimana dengan citra perusahaan kita? Anda tidak bisa memanggil polisi, tidak bisa. Lalu siapa yang akan membayar 2 berlian ini? Saya yang akan mengganti. Tapi Nona Yu, Anda harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, Anda harus patuh. Anda direkrut oleh saya. Jadi sini tindakan. Saya harus bertanggung jawab kepada perusahaan untuk Anda. Saya bisa membantu Anda membayar perhiasan ini. Tapi Anda harus mengundurkan diri. Wakil Presiden PAN, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi saya tidak mengatur perhiasan ini. Jadi saya bertekad untuk tidak mengundurkan diri. Sudah jelas bahwa Anda adalah pencuri. Nona Li Mei, jika Anda menggunakan orang lain atau jika seorang pencuri datang untuk menjebak saya, menuntut Anda karena pencemaran nama Apakah baik Anda baik-baik saja? Baiklah. Apakah Anda harus pergi ke kantor polisi untuk merasa senang? Saya tidak menukar perhiasan ini untuk Anda. Saya bisa menjalankan tugas saya dengan memuaskan. Anda takut dengan polisi? Saya berharap polisi datang dan menyelidiki masalah ini agar tidak ada yang menanggung beban. Nona Yu, Anda memiliki kemampuan dan bakat. Saya percaya bahwa di perusahaan manapun saya bekerja, semuanya bisa menonjol. Jika Anda bersikeras memanggil polisi, baiklah, panggil polisi. Bisakah Anda membiarkan saya bertemu ketua sebelum memanggil polisi? Tidak bisa. Kenapa tidak? Nona Yu,
Anda juga tahu bahwa kesehatan ketua tidak baik. Jika dia tahu bahwa berlian di Happy Heart dicuri, suasana hatinya pasti akan terpengaruh. Mari kita bicara tentang hal-hal kecil ini. Saya bisa memutuskan apakah akan melaporkannya ke polisi atau tidak. Saya harus melaporkannya langsung ke ketua. Nona Yu, saya yakin Anda juga tahu. Ketua sangat menghargai Anda. Saya juga paling menyukai Anda. Kalau dia tahu, jika Happy Star Diamond jatuh karena Anda. Apa yang menyakitkannya bukan uang, tetapi Anda terlalu mengecewakannya. Jadi, saya harap Anda sebaiknya tidak muncul di hadapannya. Jika sesuatu terjadi padanya, bisakah Anda menanggungnya? Saya yakin saya tidak akan mengecewakan ketua. Memberi makan kantor polisi. Biarkan dia melihat ibu saya. Ah, maaf. Salah ketik maaf. Manajer umum, apakah Anda tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan tadi? Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda pikir saya bodoh? Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Karena sebelum mengirim pernikahan, Anda tidak akan pernah melihat hati yang bahagia. Bagaimana mungkin tas itu bisa dihilangkan? Saya pikir masalah ini masih ada dalam keluarga kita. Terima kasih manajer umum. Bagaimana kalau kita bisa pergi? Anda bisa mengambil dokumennya dulu. Kalung yang bagus sebaiknya tetap di sini. Tunggu ketua menelepon sendiri. Anda mengambil kalungnya lagi. Oke, kalau begitu saja. Hanya mengganti 2 berlian. Mengapa ada keributan besar? Wakil Presiden PAN Anda juga terkejut. Oh, ketua. Hati yang bahagia ini adalah permata Anda yang paling berharga. Ini juga maskot Saoji kita. Berliannya diganti. Apakah menurut Anda ini hal sepele? Nona Yu. Semua orang bilang Anda pencuri. Anda bersikeras ingin bertemu saya. Apa yang ingin Anda katakan? Saya pikir pasti ada sesuatu yang aneh tentang hal ini. Jika berliannya benar-benar diganti, itu pasti pencuri juga. Atau itu dilakukan oleh seseorang yang dipercayai oleh ketua. Wakil Presiden PAN sudah mengatakan semuanya. Kamu adalah orang yang paling dipercaya di sekitar ketua. Nona Li, saya tidak membiarkanmu menyela. Yu Hansiu, jika saya memberitahumu, kode aman rumah kita, hanya saya yang tahu. Jadi apa yang harus kamu katakan sekarang? Apa yang saya pikirkan belum tentu benar. Tapi saya sudah mendengar beberapa rumor. Saya dengar beberapa orang kaya tidak akan membawa perhiasan paling berharga mereka ke acara sosial. Yang mereka bawa seringkali palsu. Karena mereka pikir terlalu berbahaya membawa harta keluar untuk bersosialisasi. Terlalu mudah untuk dirampok. Ketua menyebutkan ini kepada saya pagi ini. Seberapa penting kebahagiaan bagimu? Bukan sesuatu yang tidak akan kamu kenakan di acara penting. Jadi saya pikir saya harus memastikan dengan ketua. Telepon polisi lagi, agar tidak membuat kesalahan. Oh, saya benar-benar memiliki ibumu. Mengapa kamu melakukan ini, Duan? 2 berlian ditukar. Oh, ibu sudah tua. Saya benar-benar lupa. Di mana kalung ini? Saya pernah menghadiri sebuah pesta. Saya tidak sengaja merusaknya. Saya meminta master untuk memakainya sendiri. Hansu, saya sangat menyesal. Saya lupa memberitahumu pagi ini. Wakil Presiden PAN, kamu benar-benar terlalu. Kalung ini milikku. Kamu akan membayar kompensasi. Oh, kamu benar-benar. Ya, saya membuat masalah dari hal kecil. Nona Li, kamu sangat tidak realistis. Sesuatu terjadi pada seorang rekan. Kamu hanya menambah luka. Wakil Presiden PAN, saya pikir Nona Li cukup cantik. Pindahkan dia ke Departemen Hubungan Masyarakat. Ini Arla. Saya akan menanganinya. Nona Yu, mulai sekarang, kamu secara resmi dipromosikan menjadi Sekretaris Manajer Umum. Maaf ketua, aku tidak ingin menjadi sekretaris manajer umum. Tolong izinkan saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena menurutku budaya Zhaoji tidak baik. Non Yu, nada bicaramu terlalu keras ya. Sudah berapa lama kamu di perusahaan ini mengkritik budaya perusahaan? Wakil Presiden PAN, biarkan dia terus berbicara. Aku bisa melihat dari sini, setelah sesuatu terjadi di perusahaanmu, tidak memikirkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari kebenaran, tetapi untuk menenangkan keadaan, menipu atasan dan menipu bawahan. Jadi kamu harus mengundurkan diri. Ketua, meskipun Anda membuktikan ketidakbersalahan saya, tapi saya Yu Hansiu. Sejak kecil saya belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Ulangi lagi, saya khawatir akan menyinggung Anda jika saya mengatakan kata-kata ini hari ini. Jika Anda terus tinggal di perusahaan, mungkin Anda sedang mencari masalah. Saya harap Anda akan berpikir matang-matang sebelum membuat keputusan setelah pulang. Tidak, terima kasih Ketua atas kebaikan Anda. Hansiu, ada yang menekan bel dan buka pintu.
Tuan Zhao. Saya tidak terlalu mengenal lingkungan Anda. Saya butuh waktu lama untuk menemukannya. Apa yang kamu lakukan di rumah saya? Saya sudah mengundurkan diri. Ada beberapa hal lanjutan. Bisakah kamu masuk? Han Siwah. Dia baru memberitahu kami masalahnya tadi malam. Ketika dia masih kecil, berpikir mandiri, sifat yang kuat. Tapi dia membicarakan apa yang terjadi kemarin. Saya pikir kamu benar-benar salah menilainya. Salah. Memang itu kesalahan kami. Ibuku juga mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Itu sebabnya saya salah menilai Nona Hansiu. Dia mengirim saya khusus untuk meminta maaf kepada keluargamu. Ini adalah pemikiran orang tuanya. Juga harapan. Bisakah Nona Hansiu mempertimbangkan untuk kembali bekerja di perusahaan? Tuan Zhao, tolong kembali dan beritahu ketua. Saya tidak menyalahkannya. Tapi Anda ingin saya kembali bekerja. Saya khawatir itu tidak mungkin. Kenapa? Anda menuduh saya mencuri tanpa penyelidikan apapun. Ini adalah penghinaan pribadi bagi saya. Bahkan jika saya kembali ke perusahaan, tidak ada jaminan hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Jadi saya minta maaf. Oke. Saya berjanji, ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Oke. Untuk menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kami. Ya, ibu saya bilang dia akan memberi Anda kenaikan gaji. Ada juga tunjangan. Mr. Zhao, saya tidak mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan nilai saya. Paham. Apakah Anda sudah menemukan pekerjaan baru? Tidak. Itu. Kalau begitu kembali saja bekerja di perusahaan kami. Saya beritahu Anda, ibu saya benar-benar tulus. Jika itu hal yang biasa pasti. Maaf. Halo. Apakah dia setuju? Dia tidak setuju. Berikan dia telepon. Saya bilang padanya. Ibu saya bilang dia akan memberitahu Anda secara langsung. Halo, Ketua MSU. Anda tahu saya sangat sibuk di pekerjaan. Jika perlu, saya akan datang ke rumah Anda secara pribadi untuk mengundang Anda kembali. Bagaimana menurut Anda? Ketua tidak perlu melakukan ini. Tapi Anda belum berjanji pada saya untuk kembali bekerja di perusahaan. Miss Yu, saya akui Anda benar. Budaya perusahaan saya tidak baik. Saya membutuhkan orang seperti Anda untuk bergabung dengan saya. Dimulai dari Anda, perusahaan kami melakukan perbaikan. Ketua saya Hansiu. Begitu banyak tahun, tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya kepada saya seperti Anda. Menyoroti kekurangan perusahaan saya. Sebenarnya Anda berbicara ke hati saya. Bisakah Anda memberi saya langkah maju? Berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Coba pikirkan lagi, lalu beri aku jawaban. Aku menunggumu kembali. Kamu ngapain sih? Masih ingat waktu pertama kali kita ketemu? Kita akan mulai ngobrol lewat komputer. Terlalu sabar ya. Enggak. Gimana yang namanya Doraemon itu kayak apa sih? Mau diajak main kemana? Kakak, dia ajak aku makan. Makan makanan Prancis. Ada juga sebotol anggur merah. Makanan Prancis ya? Wah, keren banget. Gimana tuh? Benar harus bayar biaya buat ngedeketin cewek. Kenapa bilang begitu sama aku, Kak? Aku takut kamu bakal ditipu. Nggak mungkin. Tapi waktu pertama kali lihat dia, aku memang merasa ada yang nggak beres. Terus ngomong aja. Agak genit. Tapi kemudian aku pikir nggak apa-apa. Kamu ngaku salah ya? Nggak mungkin, Kak. Masa aku sebodoh itu? Jangan ngomong sembarangan, susah dibilang. Kamu itu polos dan gampang ditipu. Aku takut kamu ketemu sindikat penipu. Oke, Kak. Sekian dulu ya. Aku online. Tidur cepat, selamat malam. Xiaoyan. Xiaoyan, turun sini. Aku di game. Kamu santai banget ya. Masih lari. Tahun baru hampir diambil orang. Aku dapat pacar baru di malam tahun baru. Belum, tapi sebentar lagi. Ada yang mau ngambil tahun baru dariku. Aku kasih tahu. Nenek-nenek, baru-baru ini, aku pekerjakan 3 sekretaris buat salah satunya namanya Yu Hansiu. Ada kejadian beberapa hari ini. Dia bilang mau mengundurkan diri. Hei, gak apa-apa kalau si nenek nggak setuju. Dia malah nelpon Danian begini begitu. Danian sendiri datang ke rumahnya buat minta dia balik kerja. Menurutmu aneh nggak? Dia cantik nggak? Kenapa? Tentu aja nggak secantik putriku sayang. Postur tubuhku nggak sebagus kamu.
Masalahnya ayah mikir orang ini sangat hebat. Cukup jago. Kamu harus pegang erat-erat. Kalau nggak tante, beneran bisa direbut sama dia. Sehebat apa sih? Pengen lihat nih. Pokoknya tolong diperhatikan ya. Dari pagi tadi. Selamat pagi Direktur Utama. Sudah ketemu Nona Yu tadi. Dia belum datang. Nggak, dia udah di sini. Ini akan jadi kantor Wakil Presiden PAN. Aku akan kabarin dia. Oke. Nona Yu, selamat datang kembali ke perusahaan kami. Anda performanya sangat bagus selama masa percobaan. Sekarang Anda resmi jadi karyawan perusahaan kami. Terima kasih. Selain itu saya juga ingatkan, Anda sudah 3 bulan di perusahaan ini, seharusnya sudah jelas. Pelaksana sebenarnya di perusahaan ini adalah saya. Saya harap kita bisa kerja sama dengan baik ke depannya. Wakil Presiden PAN, maaf. Direktur Utama minta Nona Yu. Silakan lanjut kerja. Ya, Masuk. Direktur Utama. Selamat datang kembali kerja, silakan duduk. Ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Apa ini? Lihat aja langsung tahu. Hadiah ini terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Ini hadiah terima kasih dari ibuku, bukan hadiah. Saya sudah menerima hadiah terima kasih saya. Untuk saya, hormat dan ketulusanmu adalah hadiahku. Tolong biarkan manajer umum mengucapkan terima kasih kepada ketua atas nama saya. Aduh, Yuhan Siu. Hei, berhenti. Malam tahun baru. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah saya datang? Atau kamu takut saya datang? Apa yang akan kamu lihat yang seharusnya tidak kamu lihat? Apa yang kamu omongkan? Hei, ini hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Harus diterima bukan? Apa ini? Sungguh kalung yang indah. Cukup cantik. Aku beritahu kamu, hadiah terima kasih dari ibuku untukmu. Kalau kamu tidak menerima, ambil dan kembalikan sendiri padanya. Karena aku tidak berani mengatakannya. Apakah kamu mendengarku? UPS. Mengapa ibumu memberinya hadiah yang begitu mahal di tahun baru Imlek? Oh, karena ini. Ya, aku juga menginginkannya. Mengapa kamu tidak memberiku sepasang juga? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan sibuk dengan manajer umummu. Hei, ikan. Apa yang kamu lakukan di sini selama jam kerja? Kamu tidak senang. Apakah kamu menyukai gadis itu? Perempuan emas, perempuan King Kong. Mengapa? Ketua, hadiah ini benar-benar terlalu berharga. Seberapapun berharganya hadiah itu tidak sepenting bakat, bukan? Saya haus akan bakat. Ketua, saya datang. Zhao Ji sedang melamar sebagai sekretaris. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa tentang konstruksi. Keterampilan profesional mudah asalkan kamu mau belajar. Kuncinya adalah seks dan kepribadian. Saya bingung. Mengapa kamu begitu berani dan kuat? Saya rasa saya hanya memiliki temperamen yang buruk. Bukan karena saya ingin. Artinya kuat tanpa keinginan. Kamu masuk ke perusahaan tanpa pikiran lain. Apa yang kamu pikirkan? Bekerja di perusahaan bukan tentang melakukan yang terbaik, hanya bekerja keras. Yaitu kelebihannya. Ini persyaratan dasar untuk setiap karyawan, bukan? Hanya kondisi dasar ini. Banyak orang tidak bisa melakukannya. Ada yang oportunis. Orang yang bermimpi mencapai surga dalam satu langkah. Dan budaya perusahaan yang kamu sebutkan. Sama sekali berbeda dari tempat lain. Ini kekhawatiran tersembunyi bagi perusahaan saya. Ayah Danian meninggal lebih awal. Saya menjalankan perusahaan sendiri. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon saya. Saya tidak punya pilihan selain bertindak dengan tegas dan Gaya tegas. Yang dominan. Mereka semua mengatakan di belakang saya bahwa saya adalah permaisuri Cisi. Tanpa disadari, itu juga menyebabkan dilema bahwa saya tidak bisa mendengar kebenaran. Sekarang saya tahu. Saya menemukan orang yang paling saya percayai. Benar untuk kembali padamu. Saya tidak akan melihat orang yang salah. Bagus. Senang bekerja sama. Terima kasih, sampai jumpa. Kenapa kamu berdiri dan berjalan? Hei manajer umum, bolehkah saya ke kamar mandi?
Kenapa kamu punya banyak hal untuk dilakukan? Ayo pergi. Yo Mavericks R, mari kita tunggu sesi rank untuk jalan-jalan bersama kita. Ayo kita pergi. Oh Lu Jingang. Lama sekali ke kamar mandi. Apa salahnya bermain bersama? Maaf, saya ada hal lain yang harus Kamu masih dilakukan. ada hal lain yang harus Apalagi dilakukan. yang kamu lakukan. Jangan lepaskan, tidak ada yang istimewa. Ambil sepotong, berikan dan tembak. Lepaskan. Pergi. Ayo pergi. Ah pergi. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kamu masih ingin bosmu menyelamatkanmu? Aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Bagaimana jika aku tidak menyelamatkanmu? Jika besok koran dan majalah mengatakan, sekretaris perempuan Zhao dan Yan diperkosa dulu, kemudian dibunuh lagi, dipotong-potong di toilet. Mulai sekarang tidak ada yang berani menjadi sekretarisku. Hei, bagaimana bisa seseorang mengatakan hal seperti itu padamu? Aku tahu kamu membenciku. Karena ini pertama kalinya aku melihatmu. Aku akan merusak perbuatan baikmu. Jadi kamu menggodaku setiap hari ya? Bukan aku. Kalau begitu, mengapa kamu ingin membantuku kembali? Bukankah lebih baik kamu tidak melihatku? Hei, kamu pikir aku mau? Aku hanya takut pada ibuku. Dia memaksaku untuk membawamu kembali ke perusahaan untuk menjadi pengikutku. Pengikut. Aku akan menggendongmu kembali. Oh, tapi aku tidak bisa memberitahu orang lain. Ah, tunggu. Jangan beritahu siapapun juga. Baiklah. Oke. Mengapa kamu tertawa? Menertawakan penampilanmu yang memalukan. Lihat kamu membiarkan bosmu menggendongmu pulang. Wajah yang hebat. Oke, berhenti bicara. Jalan yang baik. Silakan lewat sini. Bukankah Wakil Presiden Pan datang? Ah, dia yang bertanggung jawab atas perusahaan. Bagaimana dengan rapat koordinasi ini? Kita seharusnya bisa menanganinya. Itu silakan. Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Aku bisa membuat mereka membangunnya. Ya. Perusahaan investasi by Fei. Mungkinkah konvokasi abad air juga ikut serta? Mengapa dia bekerja di kamp musuh? Kamu tidak bisa memukulku sekarang. Jangan ungkap konspirasi itu. Rahasia. Halo, ini Manajer Umum Zhao dari Zhaoji Construction. Panitia desa khusus mengundang Tuan Zhao ke sini hari ini untuk berpartisipasi dalam rapat koordinasi ini. Saya hanya ingin mendengar APA yang dia katakan. Panitia desa, saya berharap hari ini kita bisa mendapatkan hasil dari koordinasi antara kedua pihak. Terima kasih banyak kepada Ketua Desa untuk kemajuan dan usaha bisnis lokal kami. Telah memberikan kontribusi. Saya akan langsung ke intinya. Saya percaya bahwa setiap orang yang mengembangkan akan ada beberapa konflik antara pemilik tanah dan pengembang, masalah dengan sikap. Tapi saya percaya selama ada komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kemudian saya juga berharap, apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu semua orang bisa mengambil tanah? Mari kita diskusikan harga tanah dan rumah dengan Anda. Berkomunikasi. Pekerjaan sudah dimulai. Apalagi yang bisa saya katakan? Jika Anda ingin mengatakannya, hentikan pekerjaan dulu. Benar? Ya. Benar. Saya juga tahu, bagaimana dengan kita orang Tionghoa? Kita semua sangat rindu kampung halaman. Semua orang berharap. Tempat saya tumbuh tidak banyak berubah. Tapi kita harus memikirkan anak cucu kita. Bagaimana jika dikembangkan nanti, bisa membawa lebih banyak kekayaan ke daerah ini, dan kehidupan yang lebih kaya. Haruskah kita mempertimbangkannya, mengubah situasi ini? Kami juga akan mempertimbangkan untuk menambah kompensasi untuk semua orang. Jangan pikir Anda bisa membunuh orang dengan uang. Kami mengenal karakter Lee. Bagaimana dengan pengembangan Anda? Itu sebenarnya merusak lingkungan ekologis. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya untuk generasi mendatang. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, kita tidak akan setuju. Tidak akan pernah merusak lingkungan ekologis. Kami juga mendirikan area air jernih dan platform pengamatan burung. Bahkan burung air pun tidak datang. Ada juga platform untuk mengamati burung kan? Pembangunan kalian merusak ekologi. Jangan khawatir semua orang. Ini sudah dibuktikan oleh data dari 2 profesor. Sama sekali tidak ada masalah. Bakau adalah tanaman vivipar paling terjaga di dunia. Kalian mengembangkannya seperti ini. Mereka semua mati. Kalian tidak bisa hanya mengejar keuntungan sesaat. Kita harus mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Apa kalian tahu?
Masuk akal. Untuk kepentingan semua generasi mendatang. Ladies and gentlemen. Kalian terus mengatakannya. Proyek pengembangan kita akan merusak lingkungan ekologi. Apa kalian punya bukti lebih langsung? Untuk menjelaskan pernyataan kalian. Bukti ya bukti. Tuntutan kami sangat sederhana. Kami hanya ragu tentang proyek pengembangan yang kalian bicarakan ini. Jangan merusak lingkungan di sini. Bagaimana jika merusak lingkungan? Kami tidak setuju dengan pengembangan kalian. Betul. Ya. Apa prinsip pertemuan kita ini? Yaitu segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan hukum. Jika penilaian dampak lingkungan ini gagal, kami tidak akan berani memulai kasus ini. Baiklah, maka saya akan bertanya lagi kepada Manajer Sao. Di mana laporan penilaian dampak lingkungan kalian? Bisakah kalian menunjukkannya kepada kita semua kan? Benar. Oke. Ambil saja dan lihat. Laporan ini tidak dibawa hari ini. Apa kalian tidak melihatnya lagi? Hei semuanya, Diam Sebentar. Kami hanya akan mulai membangun jika kami menjamin 100%. Saya harap semua orang akan bersikap harmonis hari ini. Mengkoordinasikan? Bahkan jika semua orang di sini tidak percaya pada perusahaan Baifei. Haruskah kita juga mempercayai reputasi Zhao Ji? Han Xiu Kau menelepon perusahaan untuk bekerja. Apa kau tahu apakah laporan penilaian dampak lingkungan sudah disetujui? Han Xiu Kau tidak bisa berbicara atas nama bos. Kami semua adalah paman-paman yang melihatmu tumbuh besar. Itu saja. Mereka berbohong. Jalan. Aku tidak percaya orang ini. Jangan pergi Amerika. Jangan terlalu bersemangat dan menipu. Kirim laporan. Jangan terlalu Ambil bersenggak. saja. Apakah ada cara untuk mengambilnya? Itu saja ambil. Kenapa kamu pergi? Bukankah mereka sudah mengirim seseorang untuk meminta Ju Hu menandatangani perjanjian relokasi? Apakah penilaian lingkungan sudah disetujui? Itu sebabnya perlu memanggilku ke sini. Nona Yu, aku benar-benar tidak percaya. Kamu sudah bersama perusahaan kami begitu lama. Dia bahkan mengatakan perusahaan memiliki proyek investasi ini. Kamu tidak tahu. Ketua begitu baik padamu. Kamu benar-benar makan di dalam dan di luar. Ayahku hanya akan memberitahu tetangga tentang hal ini di luar. Dia tidak akan memberitahu kami di rumah. Aku juga tidak bertanya. Itu konyol. Hei, keluarga seperti apa kamu punya? Apa yang dilakukan orang dewasa di rumah? Jangan khawatir. Yaitu tidak masuk akal. Baiklah. Lupakan saja. Jadi kamu tahu ini sekarang. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang ingin wakil presiden aku lakukan? Tentu saja aku tidak akan memintamu membunuh keluargamu demi kebenaran. Tapi aku harap kamu bisa kembali dan berbicara untuk perusahaan. Biarkan proyek perusahaan berjalan lebih cepat. Maaf, aku tidak bisa mempengaruhi pikiran ayahku. Mr. Sao, bisakah kita melanjutkan diskusi ini? Maka aku akan mengundurkan diri. Haha. Semuanya biar aku beritahu. Ini adalah tipe orang yang paling ditakuti perusahaan. Aku hanya pikir aku punya pendukung. Ada yang bisa mendukungmu. Dia bilang ingin mengundurkan diri setiap saat. Dia juga butuh semua orang untuk membujuknya. Miss Yu. Perusahaan kami adalah perusahaan yang terorganisir dengan baik. Saya tidak akan memaksa perusahaan asli saya untuk mengundurkan diri, karena hal tidak akan membiarkan perusahaan memiliki reputasi buruk ini kan. Baiklah. Jangan bicara lagi. Keluar dulu. Apa kalian semua sudah mendengar dengan jelas? Miss Yu tidak boleh tahu tentang rapat koordinasi di masa depan. Saya tahu. Apa ketua tahu tentang ini? Saya tahu. Ketua juga bilang, saya ingin memindahkan Miss Yu ke departemen penjualan. Dipindahkan ke departemen bisnis. Dia adalah sekretaris saya di departemen bisnis. Saya tidak tahu itu. Mr. Sao ini adalah keputusan ketua. Jika dia dipindahkan ke departemen penjualan, dia masih harus menerima surat balasan dari pabrik. Bisakah dia melakukan urusan bisnis ini? Bagaimana saya tahu ini? Baru setelah itu semua orang akan menunggu. Mari kita lihat seberapa mampu dia. Karena semua yang kamu sebutkan sudah diputuskan. Saya tidak perlu memutuskan lagi. Apapun yang kamu mau. Hei, Hansu sudah kembali. Cepat letakkan tasmu dan makan. Ayah. Saya kembali. Han Siwah. Ternyata, proyek desain air ini dikontrak oleh perusahaanmu. Kenapa kamu tidak memberitahu ayah? Ayah tidak ingin tahu informasi apapun tentang perusahaanmu. TAPI kamu tahu API yang ayah perjuangkan. Apakah kamu harus memberitahu ayah? Saya. Kenapa kamu memperlakukan ayah seperti ini? Oke. Putriku pulang ke rumah lelah setelah bekerja seharian. Kamu masih saja cerewet. Oh, lihat anak ini sudah tumbuh besar. Menyembunyikan segalanya.
Apa saya mengatakan sesuatu yang salah? Dia sudah seperti ini sejak kecil. Bukan kamu tidak tahu. Selain itu Hansu itu pintar. Kita harus mengikuti rambutnya. Kamu perlu membiarkannya mengungkapkan pikirannya. Bagaimana kamu bisa dipaksa selamanya? Oh, dia punya sifat yang sangat keras kepala. Seperti sialan. Kamu berbicara omong kosong. Saya yang membesarkan anak ini. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja saya. Maksud saya sifat bawaan dia. Kamu masih berbicara omong kosong. Anak mana yang lahir sudah tahu cara menghadapi dunia. Ini bukan hanya tentang merawat diri sendiri. Oh, saya tidak akan mengatakannya lagi, saya tidak akan mengatakannya lagi. Han Yu menelepon tadi. Kamu bilang tidak akan pulang untuk makan malam. Tahu? Tersenyum. Kamu harus melaporkan ini ke perusahaanmu. Ini sepenuhnya untuk perlindungan lingkungan lokal. Biarkan mereka tidak melakukan hal-hal tanpa hati nurani. Kamu juga harus berada di sisi ayah. Ayah. Bukan berarti saya tidak berada di pihakmu. Bukan berarti saya tidak memberitahumu. Sebenarnya saya baru tahu hari ini. Perusahaan kami bertanggung jawab atas kasus mesin uji air. Dan rapat koordinasi akan diadakan tahun ini. Wakil presiden kami bahkan melakukan ini di depan semua manajer senior. Memarahi saya dengan keras. Mereka menyalahkan saya. Saya tidak memberitahu mereka kamu adalah ayah saya. Kalau begitu kamu tidak memberitahu mereka. Saya mengatakannya tapi tidak ada gunanya. Dia juga meminta saya untuk kembali dan meyakinkan ayah. Bilang bahwa perusahaan sudah menginvestasikan puluhan juta. Saya bertanya di pihak mana kamu berada. Ayah saya tidak bisa membantu siapapun saat ini. Karena mereka ingin melindungi saya. Saya telah dipindahkan ke departemen penjualan. Dipindahkan ke departemen bisnis. Bukankah itu sangat sulit? Hansu. Jadi apakah kamu masih bisa tetap di perusahaan? Ini adalah area pegunungan yang akan dikembangkan perusahaan kami. Pelajari dengan seksama. Bayar saya berikan pensiunan singkat. Ini adalah destinasi wisata. Potensi yang tak terbatas. Kerjakan dengan baik, aku percaya pada kemampuanmu. Bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Mr. Sao akan memandangmu dengan kagum. Terima kasih Wakil Presiden Pan atas promosinya. Ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak. Mau pergi dan sibuk. Terima kasih. Ayah, kamu sangat hebat. Kamu mengirimnya begitu jauh untuk perjalanan bisnis. Dengan cara ini hanya mendaki gunung akan membuatnya lelah sampai mati. Dia pantas mendapatkannya. Selain itu, ayah tidak melakukan ini hanya untukmu. Ayah, aku tahu kamu sangat baik padaku. Aku sangat mencintaimu. Oke, berhenti bertingkah seperti anak manja. Apa yang kamu ditugaskan untuk dilakukan? Kamu juga harus berpegang lebih erat. Pegang erat-erat, Dalian. Jangan biarkan dia melarikan diri. Aku tahu. Sebenarnya aku sudah bekerja sangat keras. Tapi dia selalu tidak terduga di tahun baru. Aku pikir ini, mungkin karena kamu biasanya berkencan secara diam-diam. Berdua belum pernah bersama di depan umum. Muncul bersama di tempat formal. Jadi, wanita tua sialan itu menutup mata pada kalian berdua. Menutup satu mata. Bersikap seolah tidak melihat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Biarkan aku memikirkannya. Atau, bagaimana kalau aku mengatur tur grup perusahaan? Jelaskan hubungan antara kalian berdua. Di permukaan, biarkan semua orang di perusahaan tahu. Kalian adalah pasangan. Hei Tansiu. Kenapa kamu di sini? Kakak Chen, aku di sini untuk perjalanan bisnis. Bagaimana dengan kamu dan aku? Aku datang ke sini untuk tur grup yang diorganisir perusahaan. Tur grup. Ya lalu kenapa kamu datang ke tempat terpencil seperti ini? Bukan ide dari manajer umum. Dia suka mendaki gunung. Jadi aku menginap di hotel di gunung. Oh, begitu ya. Aku tidak pernah menyangka kamu tinggal di sini juga. Kebetulan sekali ya. Semua orang di perusahaan sedang bernyanyi. Hei, bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku tidak bisa. Aku agak lelah. Silakan saja. Mari kita sini bersama. Bahkan jika kamu tinggal bersama, bagaimana kalau pergi dan bernyanyi? Mari kita bermain sebentar. Oke, aku akan menaruh barang bawaanku. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Oke. Halo semuanya. Ambil gelasmu, ayo. Bagaimana dengan aku? Ayo. Ini tidak cukup menarik. Ayo ambilkan itu untukku. Hahaha. Untukku pertama-tama atas nama ibuku. Itu ketuanya. Terima kasih semuanya. Berapa banyak usaha yang telah kalian berikan untuk perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Terima kasih. Ayo bersorak. Terima kasih semuanya. Bersoraklah dengan baik. Kalian. Tolong pesankan untukku lagu duet pria dan wanita. Bagus, hahaha. Ahahaha.
Oh, oke. Aku datang, kamu sangat bodoh. Aku datang, hahaha. Ayo. Minum anggur saja dan itu saja. Hahaha. Hansiu, ayo. Bagaimana kamu bernyanyi? Ayo biarkan aku minum bersamamu. Tidak perlu, kemarilah. Mengapa kamu ingin menjadi Maiba lagi? Tidak boleh ada gangguan dalam lagu. Kamu datang untuk menemukan. Ayo masuk. Ayo. Ayo tiduran sini. Biarkan aku sendiri. Kamu pergi saja. Lalu kamu istirahat. Ayo pergi. Biarkan dia istirahat sebentar. Oke. Ya udah, ayo pergi. Halo. Malam tahun baru. Aku sudah kembali ke kamar. Bab 109. Kemarilah. 109 kan. Datang sekarang juga. Sampai jumpa. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Ah. Bangun. Kamu belum kenyang. Tanya saja Cheng Jie. Tidak, kalau aku minta teman-teman datang. Lihat kita berdua seperti ini. Pasti akan salah paham. Haus. Aku haus, ada minuman. Jangan terlalu keras, oke? Kenapa? Jangan berteriak. Oke, jangan berteriak. Aku akan ambilkan air untukmu. Jangan berteriak. Aku tidak mau minum. Airnya datang. Halo. Kamu ngapain? Bukannya sudah kubilang, aku pusing banget kalau minum kiwi. Konservatif. Yupes. Kamu pusing karena minum terlalu banyak. Ngawur. Ibuku bilang ayahku juga pusing kalau minum kiwi. Kamu takut. Ya. Aku rasa aku belum pernah cerita tentang ayahku. Kesanku terhadap ayahku sebenarnya cukup samar. Hampir semuanya adalah apa yang ibuku ceritakan. Apa yang ibuku katakan. Ayahku adalah pria yang sangat baik. Jadi aku sangat ingin melihatnya. Aku ingin tahu. Seperti apa pria itu? Aku juga ingin tahu. Kalau dia masih ada. Lihat anakku. Apakah dia akan bangga padaku? Ayahmu akan sangat bangga. Kamu sekarang adalah manajer umum Sauji. Kamu punya masa depan. Siapa yang mau jadi manajer umum yang buruk? Aku mau jadi pegawai. Hanya dengan begitu aku bisa membuktikan kekuatanku sendiri. Naik selangkah demi selangkah. Tidak akan seperti ini sekarang. Bertemu ibu. Aku merasa seperti tidak ada yang aku lakukan itu benar. Apa artinya tidak dihargai? Ini yang aku sebut tidak dihargai.
Ibumu melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Berbuat baik pada orang lain. Bagaimana bisa seperti ini? Ah ya. Sekretaris baru di kantor kita. Apa namanya? Yuhan Delel. Yuhan Siu. Terserahlah, ibuku bisa memindahkan King Kong wanita itu kembali ke timur laut. Bahkan tidak berkata sepatah kata pun padaku. Itu keterlaluan. Sebenarnya sepertinya ibuku tidak selalu seperti ini. Ibuku sangat baik padaku saat aku kecil. Tidak apa-apa asalkan aku menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Di mana ibuku? Dia masih akan sangat toleran padaku. Ibuku benar-benar baik padaku. Tapi kenapa ini terjadi sekarang? Kenapa ini terjadi sekarang? Manajer umum sudah mulai terbit. Bangun manajer umum. Kenapa aku di sini? Ini kamarku. Itu kamu. Tadi malam dia mengetuk pintu saya tiba-tiba. Saya kemarin. Saya tidur di sini kemarin. Jadi apakah kita berdua baik-baik saja? Hei, jangan terlalu memikirkannya. Kita tidak punya apa-apa. Tidak. Hei Nona Panyan, Kak Chen, apakah kamu melihat Tuan Zhao? Tuan Zhao tidak memilikinya. Apa yang salah dia tidak datang ke saya? Apakah dia punya rencana baru hari ini? Hei Tuan Zhao, bukan ini kamar Han Siu. Mengapa? Baik, kamu dengarkan saya. Nona Jade Han Supan. Mengapa kamu memukul orang? Hanya berdasarkan APA yang saya Apa yang lihat. kamu lihat? Kamu memukul seseorang. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Yuhan Siu. Mengapa kamu begitu terobsesi? Kamu seharusnya tidak berada di sini tadi malam. Hari ini kamu malah menggoda Danyan ke kamarmu. Hei, ayahmu mengirimnya dalam perjalanan bisnis. Apa hubungannya dengan dia? Tapi ayahku tidak menyuruhnya menggoda kamu ke tempat tidur. Saya masuk sendiri. Itu bukan urusannya. Zhao Danyan. Mengapa kamu begitu melindunginya? Saya pacarmu. Siapa dia? Pan Xiaoji, ini benar-benar kesalahpahaman. Saya tidak punya apa-apa dengan manajer umum. Percaya atau tidak itu terserah kamu. Berhenti, kemana kamu pergi? Saya ingin meninggalkan tempat kejadian. Biarkan kalian berdua menjelaskannya Jelaskan dengan bahwa jelas. saya memerintahkan kamu untuk mengundurkan diri segera. Halo. Dia dipekerjakan oleh ibuku. Saya bahkan tidak berani mengkritiknya dengan baik. Ayahku sedang membantu Zhao Ji sekarang. Jangan menolak kata-katanya. Suatu hari aku akan melepaskannya. Kamu mau main seperti ini? Ya, sebagai manajer umum aku. Merekrutnya sebagai sekretaris pribadiku. Kalau ayahmu ada pertanyaan, datang saja padaku. Zhao Danyan, kamu bisa melakukannya. Apakah kamu mengakuinya? Kamu mengaku kalau kamu berselingkuh dengannya, ya atau tidak? Bahkan jika aku tidak sengaja berhubungan dengannya. Atau mungkin aku akan ketahuan dan diperkosa diranjang olehmu. Lalu kenapa kita tidak menikah? Kenapa kamu begitu peduli padaku? Aduh manajer umum, berhenti bicara. Perselisihanmu dengan Nona Pan adalah urusanmu. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Apa yang kamu lakukan? Pan Ye. Maaf. Biarkan aku sendiri. Kamu siap untuk pergi. Kamu bodoh. Kalau mau memukul dan memaki orang, lihat waktu dan sasarannya. Yuhan Siu, apa statusnya? Apa kamu tidak meningkatkan nilainya dengan membuat keributan seperti ini? Lalu siapa yang memanggilku Qian Kan? Apakah mereka bersama? Bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak bisa mengatakannya. Kamu harus bersikap seperti wanita. Wanita itu toleran. Hanya pria yang merasa bersalah. Ini namanya mundur untuk maju. Kamu mengerti. Sekarang sudah baik. Jangan ada langkah yang harus dituruni di tahun baru. Bukankah dia baru saja mendorong tahun baru ke Yuhan Siu? Itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Itu hanya kamu yang punya ide. Jelaskan kasusnya. Biarkan Danyan dan aku keluar dari ruangan. Sekarang sudah baik. Itu merugikan diri sendiri, bukan? Ayah? Kenapa kamu mengirim Yuhan Siu ke tempat itu untuk tugas? Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Bisa kamu bawa aku kembali ke tahun baru, Ayah? Jen Qian Perding Kemanja. Biar aku kasih tahu. Kamu harus minta maaf ke Danyan sekarang. Mungkin ini bisa membuatnya kembali. Nggak mau. Mau atau enggak? Nggak mau. Mau atau enggak? Pokoknya nggak mau. Kenapa? Kenapa?
Ketua, aku rasa aku nggak cocok jadi sekretaris manajer umum. Nggak cocok juga tinggal di Zaoji. Hari ini libur. Kamu datang ke rumahku bawa buku buat ngomong. Apa nggak ada bedanya urusan pribadi sama umum? Danian tahu nggak? Aku belum bilang ke dia. Langsung aku lapor ke ketua. Apa kamu jadi lebih cemas gini? Ah, bukan itu maksudku. Aku cuma terlalu buru-buru. Apa kamu nggak bisa tenang soal ini? Yang bersih akan tetap bersih. Yang keruh akan tetap keruh. Jangan pedulikan omongan orang. Jangan pedulikan omongan Danian. Apa kamu Yu Hansiu cuma mau menyerah gini aja? Nggak, aku Yu Hansiu bukan tipe orang yang gampang menyerah. Itu karena dia benci Pan. Dia cuma iri. Aku bisa mengerti perasaannya. Aku nggak akan ambil pusing. Kalau begitu, ya udah jangan resign. Ini data dan laporan keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir. Bawa pulang lihat lebih banyak. Cerna. Pelajari lebih banyak tentang perusahaan. Lebih baik kembali bantu Danian. Ketua, terima kasih sudah percaya padaku. Anggap aku serius. Jangan bilang apa-apa lagi. Aku yakin pandanganku pasti benar. Malam tahun baru. Apa kamu masih marah sama aku? Ah, kamu pasti masih marah sama aku ya? Sudah berapa hari berlalu? Aku udah nggak marah lagi. Aku tidak bermaksud memperlakukanmu seperti orang dewasa. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Aku tidak minum sebanyak itu setiap malam. Aku belum bangun pagi ini. Tahun baru kamu tahu aku tidak akan melakukan itu. Benar kan? Tahun baru aku tahu kamu yang paling mengenalku. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Agar aku bisa meminta maaf padamu, aku memutuskan untuk mengajakmu makan malam. Mau makan apa? Makanan Jepang. Aku menemukan restoran Jepang yang sangat enak. Ayo kita makan ya. Manajer umum. Ini makananmu. Baiklah, mari kita makan nasi daging babi malam ini. Sekretaris Yu. Manajer umum hari ini di mana? Mau makan malam denganku. Kamu bisa bawa kotak makan ini pulang dan makan sendiri. Lu Jingang, tunggu sebentar. Simpan kotak makannya. Aku hanya ingin makan nasi daging babi. Bagus. Aku bisa makan apa? Minyak seperti itu sangat buruk untuk tubuh. Tapi aku benar-benar ingin makan siang hari ini. Jadi aku menyuruhnya membelinya. Dan lagi, aku juga menggoreng nasi daging babi favoritku. Makanan Jepang itu agak dingin. Aku takut perutku akan sakit. Bisakah kita makan hotpot saat tahun baru Imlek? Sangat panas. Baik untuk tubuh. Tapi aku tidak ingin makan hei. Mengapa kamu merasa sangat menyesal? Kamu disuruh membawanya tapi tidak mau membawanya pergi. Sekretaris Yu. Bagaimana dengan kehidupan manajer umum di masa depan? Aku bertanggung jawab atas makan minumnya. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku kenal Nona Pan. Kapanpun kamu makan, minum, buang air besar atau tidur, semuanya tanggung jawabmu. Lihatlah dirimu. Ini yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini mulai sekarang. Saya ingin mengikuti contoh ketua. Dengan begitu saya bisa menggantikan ketua untuk merawatmu di masa depan. Kamu sangat berbudi luhur. Saya akan semakin baik di tahun baru ini. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Saya sudah punya ibu. Saya tidak butuh yang lain. Dan kamu sama sekali tidak mengenal saya. Saya paling benci orang yang menyia-nyiakan makanan. Membuang sebutir nasi tanpa memakannya. Membingungkan. Sangat menjengkelkan. Tidakkah kamu akan makan makanan Jepang? Silakan. Yu Hansiu, kemarilah. Yu Hansiu, kamu cukup berbakat. Membuat tahun baru begitu pusing. Jangan berpikir kamu tidur dengannya sekali. Apa yang hebat tentang itu? Siapa kamu pikir kamu ini? Mengapa kamu mengatakan bahwa saya juga anak Pan Shude? Kamu tahu identitasmu dengan jelas. Setelah kasus Water Century selesai, jika itu terjadi, semua berkat ayah saya. Jika kalah, itu semua kesalahan ayahmu. Waktu itu. Bahkan jika tidak ada yang mengusirmu. Bayar saya, lihat apakah kamu masih punya muka untuk tinggal di sini. Wanita yang hanya ingin naik dengan tidur bersama pria. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Saya awalnya berpikir, hanya orang tanpa ayah atau ibu yang akan begitu tidak tahu malu. Ternyata kamu juga. Atau,
Kamu hanyalah orang yang lahir tanpa ibu.